Kita ke informasi lain pemirsa, viral di media sosial Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi menyinggung pergantian presiden dipercepat. Budi juga menyebut saat ini banyak anomali yang mendorong percepatan pemilu. Dalam video yang beredar di media sosial, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi belak-belakan menyinggung kemungkinan percepatan pergantian presiden. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan nggak ada, sangat besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras relawan Prabowo yang menyatakan maksud dibaliknya. Bapak Prabowo Subianto selama ini menganggap mereka adalah orang baik, ya, orang hebat, yang dihormati, dihargai, serta dirangkul, layaknya seorang sahabat, layaknya seorang saudara, dan layaknya seorang dewa. Ya. Walaupun kami secara pribadi, para pendukung Prabowo Subianto maupun secara organisasi selalu mengingatkan kepada Bapak Prabowo bahwa di lingkaran dalam, di lingkaran dirinya adalah banyak toksin, banyak anak macan dan ular yang setiap saat bisa menelan, memangsa, bahkan menggulingkan kekuasaan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, untuk itu saya pribadi maupun organisasi selalu mengingatkan Bapak Prabowo untuk lebih hati-hati dan jangan mudah percaya dengan toksin, anak ular dan anak macan yang ada di sekitarnya. Ya, mereka sedang berusaha, mereka sedang bekerja untuk mempercepat proses pelengseran Bapak Prabowo Subianto. Ya. Diketahui berdasarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika mengacu pada pemilu 2024, pemilu selanjutnya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2029. Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik buka suara terkait video viral tersebut. Freddy menyatakan video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Aris. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran hampir mencapai 3,5 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 24 Agustus 2026, hadiah sayembara hampir mencapai angka 3,5 miliar rupiah. Pencapaian hadiah sayembara ijazah Gibran diunggah langsung oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana di akun sosial media. Denny Indrayana juga meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat,
maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata. Ya, karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, kebakaran kampung adat Sade, tabungan 100 juta rupiah milik warga yang dikumpulkan selama puluhan tahun hangus. Hanya tersisa 7 juta rupiah saja. Duka warga Kampung Sade tidak hanya kehilangan rumah, namun juga harta dan barang berharga yang hangus akibat kebakaran. Seperti yang dialami salah satu warga, Embul, harus kehilangan uang tunai yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Uang 100 juta, cuman ini yang bisa diselamatkan. Namun, saat membersihkan rumah pasca kebakaran, sejumlah uang tersebut ditemukan anak korban dan aparat TNI dengan kondisi tidak utuh akibat kebakaran. Uang yang ditemukan mulai dari pecahan 2.000-an hingga 100 ribuan. Warga mengaku pecahan uang tersebut ditabung sejak tahun 2000 dari hasil menjahit dan menabuh alat musik tradisional di Kampung Sade. Dari jumlah perkiraan uang ratusan juta yang terbakar, uang yang ditemukan tersisa 7 juta rupiah dengan kondisi 5 juta sudah terpotong setengah dan 2 juta masih utuh. Paginya itu kita masih bisa menemukan sisa-sisa kebakaran itu. Uang itu. Ada yang masih bisa dipakai? Tidak ada sama sekali, cuma terpotong semua ya. Ada sekitar, kalau dihitung kita 5 juta ada sisanya. Dari total berapa sebenarnya keseluruhan? Apa? Itu kan uang orang tua saya, anak saya yang punya uang. Bukan saya sendiri kan, itu uang bapak saya sendiri. Uang tabungan gitu? Ya, tabungan. Tapi kan orang tua tidak nabung di bank atau apa. Warga bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Selanjutnya, uang bekas kebakaran akan coba ditukar di bank dengan harapan uang tersebut dapat diganti dengan uang utuh agar bisa digunakan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.